warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa Doho TV dan Sobat Cenderi yang ada di rumah. Senang sekali hari ini saya Ratih Kusuma Dewi menyapa kembali pemirsa Doho TV dan Sobat Cenderia di Cenderia Cerita dan Rahasia Wanita, di mana setiap minggunya ini kita bakal ngebahas tentang hal-hal menarik yang ada di seputaran kita yang bisa menjadi inspirasi buat perempuan di rumah supaya lebih berdaya. Kalau misalnya minggu lalu kita udah ngebahas tentang kesehatan mental, kalau teman-teman belum nonton bisa cek di YouTube ya. Nih, di sini nih. Tring, 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 bisa diklik aja nonton ulang siarannya di YouTube. Dan minggu ini kita akan ngobrol dengan seorang pengusaha perempuan, muslimahpreneur yang mungkin kalau kita cari namanya di Google atau kita mau cari beliaunya di YouTube nggak ada. Tapi jangan salah loh ya, produknya beliau itu bahkan sudah masuk di fashion internasional. Kita kenalan sama Mbak Lita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lita? Alhamdulillah baik. Saya ketemu Mbak Lita ini baru ya. Betul. Baru beberapa hari yang lalu ya. Betul, Mbak. Tapi benar-benar terinspirasi banget dan rasanya pengen nih membawa Mbak Lita untuk ke depan kamera untuk bisa memberi inspirasi buat teman-teman yang lain. Oke, mungkin Mbak Lita bisa memperkenalkan diri dulu ya Mbak Lita sama pemirsa Doho TV yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum. Saya namanya Narulita Ayu. Selama ini saya bergerak di bidang fashion, khususnya fashion muslimah. Muslimah ya. Jadi Mbak Lita ini kalau ditanya berapa karyawannya, boleh di-spill nggak? Nggak boleh ya Mbak Lita? Ya, 200 ke atas. 200 ke atas, Masya Allah. Mbak Lita, karena kita udah kenalan tadi ya, Mbak Lita adalah seseorang yang ada di belakang panggung. Betul. Gitu ya. Ibarat kalau misalnya di rumah makan, chefnya gitu ya yang meramu. Tapi barang-barangnya Mbak Lita udah dipegang sama brand-brand owner dan dikirim ke seluruh dunia mungkin. Ya, Oke. Kalau boleh cerita mulai usaha di bidang fashion ini dari tahun berapa Mbak Lita? Dari tahun 2007 saya mulai usaha di bidang 2007, fashion. saya baru lulus SMA. Oh, iya. Berarti lama juga loh ya, 2007 sampai 2023. Kalau boleh flashback nih dulu Mbak, biar jadi motivasi kita. Awalnya Mbak Lita bener-bener nyemplung ke dunia fashion muslimah ya, banyak kan baju-baju muslimah itu ceritanya gimana Mbak Lita? Awalnya saya resign dulu nih dari Astra pertama Group. Berarti sempat menjadi pegawai ya? Betul, saya pegawai di Astra Group, khususnya di Toyota Auto 2000. Saya resign karena menikah, dapat ijazah ya, nikah dapat ijazah. Terus kalau suami saya untuk naik golongan, kebetulan kami sama-sama di Astra, itu kan harus ke Jakarta untuk naik golongan asesmen kayak gitu. Nah, dari situ saya mau sholat duhur. Saya kira Tanah Abang itu masjid. Jadi menemukan Tanah Abang itu pada waktu mau sholat gitu. Betul. Oke, terus gimana Mbak Lita? Setelah itu dari situ kalap lah ya, karena ibu-ibu belanja rencana di Jawa mau dijual gitu kan, karena murah banget. Murah banget Tanah Abang terus pengen situ dijual. Iya. Awalnya impiannya cuma berdagang aja. Oke. Jadi berarti Mbak Lita memulai sampai punya garment besar itu dari punya toko dulu gitu Mbak, atau menjual barang orang dulu gitu ya istilahnya? Iya, jadi nggak ada toko, nggak ada cuman toko. ini aja, ngambil barangnya orang, kemudian kita pasarkan ke teman-teman gitu aja waktu itu. Oh iya ya, karena 2007 itu belum banyak sosial media dan apa sih digital marketing juga belum ada. Ya. Berarti jualannya pakai SMS Mbak ya? Iya. Oh gitu, berarti masih jadul banget Mbak. Jadul banget kan, dari 2007. Teman-teman, iya. Ke teman begitu aja. Iya. Oke. Terus akhirnya bisa tertarik untuk memproduksi sendiri tuh gimana ceritanya Mbak Lita? Awalnya karena dapat pesanan kerudungan untuk apa itu namanya, partai. Oh gitu, seragaman gitu. Betul, dari situ. Terus akhirnya pada waktu pengen bikin garment langsung beli mesin karena gini nggak ya. Langsung. Nah benar, kita sebagai pengusaha kan kalau misalnya mau usaha tuh pasti kebenturnya sama modal kan Mbak gitu. Gimana tuh waktu Mbak Lita dari akhirnya berdagang beli grosir terus dijual lagi akhirnya bisa memproduksi sendiri, modalnya gimana Mbak? Modalnya dari keuntungan itu sama dari suami.
Oh, tetap ya, itu adalah Makanya nomor investor satu, utama. iya, harus turun surat izin dulu dari suami, baru kita, kalau perempuan kan baru bisa bergerak ya untuk Betul, usaha betul. apapun. Saya nomor satu izinnya suami dulu, kayak gitu nomor satu. Terus akhirnya gimana Mbak? Beli dulu mesin jahit Enggak. atau gimana ceritanya? Berpartner dulu, orderan dari saya berpartner sampai ada modal, baru saya lanjut untuk beli mesinnya. Oke, jadi berpartner dengan orang yang sudah memproduksi terlebih dahulu. Iya, awalnya seperti itu, Mbak. Oke, akhirnya memproduksi. Iya. Nah, menarik nih, awalnya Mbak Lita itu awalnya adalah ini ya Mbak ya, kerudungnya, Kerudung, terus sampai iya. akhirnya jadi baju-baju fashion gitu Iya. Mbak. Nah, yang menarik adalah nih pemirsa Doha TV, Mbak Lita ini nggak memunculkan dirinya sendiri gitu, Enggak. tapi berkolaborasi dengan brand-brand owner yang Betul. akhirnya memproduksi di tempat Mbak Lita. Kenapa Mbak Lita justru bukannya lebih enak punya brand sendiri, terkenal, diajak foto di mana-mana, catwalk, ikut begini-begini, dikasih Iya, bunga ya kan Mbak? Kenapa Mbak Lita malah memilih untuk memberikan kesempatan pada orang-orang lain dan Mbak Lita yang bikin deh bajunya gitu? Ini dari mana dulu? Kan waktu itu kan modalnya nggak gede-gede amat kan. Oh, pada awal mula itu ya, Iya. yang masih bermitra dengan Iya, orang itu. gitu. Oke. Jadi saya di belakang layar ada seseorang yang memang ingin mempunyai brands, jadi semua ide semuanya saya ngurus kayak gitu. Oke, dia hanya pengen punya brand itu. Iya, kayak Oke. Awalnya dari situ, Mbak, Awalnya saya. dari situ. Iya. Terus akhirnya gimana Mbak? Awal itu Alhamdulillah. jadi nggak? Berhasil nggak pada awal? Alhamdulillah berhasil. Dari minus 19 M jadi plus 58 M. Terus saya resign. M itu Grade-nya udah di mana-mana soalnya gitu. awal mulanya Mbak ketemu sama brand ownernya itu gimana ceritanya? Teman ngaji Masya Allah. Jadi emang di bener-bener pengajian. Oke. Bener-bener sesuatu yang sebenarnya kalau kita nih mau usaha pasti punya tujuan kita bikin. Kalau Mbak tuh kayak ngejalanin aja Iya, gitu betul. ya Mbak ya? Iya. Ngejalanin aja ya. Kira-kira apa sih Mbak yang bisa Mbak ambil kesimpulan setelah punya usaha? Terus kalau aku nih ya punya usaha pasti kan aku bakal gini bikin target. Kalau Mbak sendiri gimana sih? Sama, saya juga bikin target, dievaluasi juga. Karena itu bagian dari ikhtiar kita ya, manusia. Tapi yang sekian persennya tetap balik sama Allah. Nah, rekan bisnis saya itu yang nomor satu itu suami saya. Dia yang ngasih gambaran saya seperti apa, targetnya harus mencapai berapa, sekian. Itu suami saya. Oke. Jadi orang yang kalau kita perempuan yang punya usaha, orang yang paling pertama yang harus dijadikan rekan kerja adalah suami ya. Nah, ada cerita menarik juga nih dari Mbak Lita nih ya tentang suami nih Mbak. Sampai Iya. akhirnya suami tuh pada awalnya memang menyarankan Mbak Lita untuk usaha ini gitu atau keinginan dari Mbak Lita sendiri? Dari suami, izin suami dulu. Saya. Oh, tapi pertama keinginannya dari Mbak Lita dulu, aku pengen usaha nih, atau Iya, suami betul. nyaranin, "Mah kamu kayaknya mending bikin usaha deh." Enggak. Gitu. Dari ini suami saya nggak ada dorong-dorong saya untuk jadi pengusaha, Nggak ada ya? Nggak ada. Resign aja di rumah, duduk manis ngurus anak gitu. Saya yang mengajukan, ya boleh nggak kalau aku sambil ngurus anak-anak, ngurus ayah, tapi aku punya bisnis nih yang bisa tak handle dari rumah gitu. Itu butuh proses, nggak bisa langsung. Saya di ACC itu sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun Mbak sampai Iya. dapat ACC suami. Iya, baru dibantu suami saya pelan-pelan, mekanismenya seperti apa, deal dengan customer runtutannya seperti apa, harus ke notarial, harus jelas kapan deadline serah terima barang, itu semua dibantu sama suami dan tim saya. Oke. Gimana caranya Mbak selama 2 tahun akhirnya bisa, ini buat pengetahuan kita juga ya, mungkin banyak di rumah pemirsa Doha TV juga yang saat ini pengen bekerja atau pengen punya usaha, tapi di sisi lain juga belum dapat ACC dari suami gitu. Mungkin bisa mengikuti perjuangannya Mbak Lita selama 2 tahun sampai akhirnya dapat ACC dari suami itu gimana caranya Mbak Lita? Gimana? Makannya dibuatin apa gitu tiap hari? Justru enggak Mbak, karena suami kan ngantor tuh ya, dari pagi bisa-bisa sampai malam, sudah full untuk perusahaannya, bagaimana perusahaan suami ini bisa berkembang. Sedangkan saya fokusnya adalah mengurus anak-anak dan kalau suami pulang nyaman gitu kan. Nah tapi kan saya juga pengen punya penghasilan yang bisa saya berbagi dengan keluarga, dengan anak-anak. Saya inginnya anak-anak saya nanti juga bangga, mama lo punya perusahaan nih, siapa nih yang akan meneruskan kayak gitu kan. Nah dari situ tuh
pertama minta sama Allah dulu, dilembutkan Oke, itu hatinya. tuh. Pertama adalah Nomor satu itu meminta yang saya kepada lakukan. Allah gitu untuk Nah, melembutkan pokoknya, hati suami iya, gitu ya. ikhtiarnya langit dulu nih gitu. Yang kedua, karena suami saya tipe orang kantor kayak gitu kan, harus nyari waktu luang, terus saya ngasih presentasi. Nanti kedepannya nih kayak apa, saya seperti apa. Dan suami saya laki-laki biasanya mikirnya kan logika ya, nggak mau yang cuman cerita. Betul, Dan muluk-muluk harus gitu nggak mau iya, ya. nggak mau. Jadi harus ada gambaran jelas. Itu tadi target ininya harus jelas. Baru dia akan berpikir, oh iya masuk akal, oh iya ini logikanya masuk, oh iya kayak gitu. Baru beliau bantu saya. Oke, Kayak oke. gitu. Nah, ngomongin tadi cara pertama nih ya, adalah mengetuk pintu langit nih Mbak. Ini yang mungkin sebenarnya kita sebagai manusia tuh kayak tahu banget lah, memang kalau kita mau apa tuh harus meminta sama yang di atas. Betul. Tapi suka lupa juga cara-caranya yang bener tuh kayak gimana gitu. Karena orientasinya pada kalau aku berusaha pasti aku bisa. Padahal mereka lupa bahwa yang punya semuanya itu adalah yang Allah ya kan. Kalau Mbak dulu tuh kalau misalnya inget flashback dulu cara mengetuk pintu langitnya gimana Mbak? Ya kalau saya kan karena muslim ya, saya juga bukan orang pondok pesantren, jadi ya setahu saya harus puasa, ngajinya dibanyakin gitu kan, ya melakukan yang terbaik untuk suami dan keluarga itu aja. Ada amalan-amalan khusus nggak kayak malam bangun? Ya pasti sekali waktu banyak bangkongnya teman. Tapi tetap ada usaha-usaha Ada itu kesana, juga ya. gitu. Oke, terus yang kedua caranya adalah kita membuat sebuah apa tadi presentasi dan langkah-langkah yang jelas ya Mbak. Nah ini dia nih, lucunya nih kalau misalnya ngomongin pengusaha di Indonesia Mbak, berbeda sama di luar. Kalau di Indonesia, kalau di luar tuh sebelum memulai usaha tuh kita bikin dulu blueprintnya, ya kan, dibuat secara detail, baru ngejalanin usaha. Berbeda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia orang mau usaha itu usaha dulu, mau piye caranya pokoknya laku, tapi kecebur dulu gitu. Kalau Mbak berarti ada perencanaan yang sangat jelas ya Mbak ya, untuk bikin usaha. Ya. Kalau perencanaan itu biasanya dari suami. Oh malahan ya? Iya, misalnya yang pegang kendali suami saya. Kalau saya lebih ke ini targetnya begini, kayak begini kayak gitu. Saya lebih kayak gitu. Tapi kalau untuk yang misalnya kalau kuda yang pegang tali kudanya itu suami saya. Oke. Betul Mbak. Tetap pada waktu usaha tetap harus ada diimbangin. Membuat itu semua. Dia yang melihat dari kacamata yang benar-benar safety kalau suami saya. Kalau saya kan enggak gitu kan, perempuan kan lebih cenderung pakai hati ya Mbak. Pakai emosi. Ini orang gitu di depan ya? ini gimana kan, kita yang penting memberikan semuanya yang terbaik kayak gitu. Kayak gitu kalau saya. Benar. Oke. Wah ini menarik ya, apalagi itu dia nih. Mbak, aku mau spill sedikit nih ya ke pemirsa Doho TV yang ada di rumah ya. Paling jauh tuh barangnya Mbak nih ya, itu sampai mana Mbak? Indonesia atau ke ini? Keluar dong. Kalau keluar untuk fashion show-nya atau produknya di ini? Mungkin dua-duanya ya. Kalau produknya, distribusinya udah sampai Taiwan, Korea, Hong Kong. Di mana ada orang Indonesia, di sana produk yang kami hasilkan itu bisa didistribusikan. Kalau fashion show biasanya tergantung ownernya. Paris bisa. Sudah ada yang sampai fashion show ke sana. Di Paris juga. Betul. Ya. Tapi untuk produk yang premium ya. Bukan yang untuk standarnya lokalan, sudah high quality. Gitu. Wah ini menjadi menarik ya, apalagi kalau misalnya pemirsa Doho TV atau Sobat Candaria di rumah mungkin punya juga keahlian dalam mendesain gitu kan, dan pengen berkolaborasi dengan Mbak Lita, bisa banget nanti kita spill ke Mbak Lita ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal fashion muslimah nih. Mbak Lita kan banyak banget bekerja sama dengan brand-brand owner ya, dan itu bukan di Kediri kan, pasti di seluruh Indonesia. Kita penasaran banget nih Mbak Lita, sekarang seperti apa sih hitsnya fashion muslimah, dan ternyata di Paris juga udah mulai brand-brand besar itu juga punya style yang itu muslimah. Tapi dijawab nanti, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Doho TV di Candaria.
Pemirsa Doho TV dan Sobat Cenderia, kita kembali lagi di Cenderia dan hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Lita selaku pemilik dari Garment yang mana sudah sering berkolaborasi dengan para brand owner. Tadi sebelumnya kita sedang penasaran nih ya pemirsa Doho TV, dimana kita pengen tahu yang sekarang lagi tren itu kalau ngomongin bisnis fashion tuh kayaknya nggak pernah ada matinya ya Mbak, selalu bergantian dan selalu rame. Apalagi sekarang udah nggak pandemi lagi. Betul. Mungkin sempat di kemarin fashion sempat agak sedikit redup karena kan kita mau kemana dengan pakai baju yang hore. Kemana nggak ada yang dituju. Bener, kita masih nyaman sama dastran karena di rumah aja. Nah sekarang di 2023 dan 2024 yang lagi tren itu fashion muslimahnya apa Mbak Lita? Brand-brand owner itu? Ya, sekarang yang di tahun ini ya Mbak, ini kan pasti kalau untuk menjelang lebaran itu kita sudah 4-5 bulan sebelumnya udah dipersiapkan. Udah dipersiapkan, nah, betul. Di tahun ini warna-warna nude ya cenderung ke sage, cenderung untuk printing. Desain printing yang tahun ini printing. Ya, kayak gitu di tahun ini. Kalau kain Mbak, kalau kain berarti kalau ngomongin printing, kainnya tuh kain yang seperti apa yang dominan sekarang? Nah, yang dipakai beberapa brand owner ya, saya lihat keseluruhan secara keseluruhan enggak satu aja itu di silk, terus silk ya? Terus sama yang berbahan dasar itu katun. Jadi kayak cenderung ini sebut merek sedikit enggak apa-apa ya. Kayak Madinah, terus Toyobo itu masih bisa. Warna-warnanya dibuat untuk lebaran nanti. Berarti nanti kalau ngomongin printing yang di print itu silknya atau yang katunnya tadi Mbak ya? Silknya. Kalau katunnya nanti cenderung polos, kemudian dikasih print sedikit. Gitu aja sih. Jadi kayak enggak terlalu rame karena kan ada yang bener-bener. Pantesan kalau ngelihat di beberapa store atau brand owner yang aku muncul tuh di Instagram gitu, memang sekarang kan yang glossy gitu, kainnya glossy gitu muncul lagi ya Mbak ya. Itu mungkin jadi tren nanti di lebaran. Lebarannya bulan apa sih 2020? Bulan April. Udah siap-siap bisa beli baju sekarang ya. Bulan 3 udah puasa. Karena udah mulai produksi, Garment udah mulai produksi besar-besaran loh ini persiapan. Tadi ngomongin kain yang bakal rame itu silk tadi, terus juga motif. Nah kalau motif Mbak, ada nggak motif? Kan sempat tuh ya kemarin tuh nggak ngerti ceritanya gimana tuh motif yang keluarnya lagi sering tanaman itu loh Mbak, pernah nggak tahu? Sakura. Iya sakura, malah ada tanaman itu apa sih namanya? Yang janda-janda apa tuh? Ya kan motif apa tuh tanaman itu jadi motif gamis, aku sampai heran kok bisa gitu. Tapi kalau lalu gitu ya. Iya kan kalau motif ini sekarang ada motif-motif khusus nggak Mbak, misalnya apa sih kecoa gitu atau ada, butterfly gitu, nggak ada ya? Tahun ini lebih cenderung ke mirip kayak ke batik, desainnya rata ya, maksud saya rata itu cuttingannya itu tidak khusus. Jadi kan ada yang desain yang cara cuttingnya itu nggak bisa asal, ini bisa rata, jadi cuttingnya bisa mengikuti. Listnya ada di bawah atau di bagian lengan kayak gitu. Iya. Dulu kan sempat kayak kiri sama kanan beda gitu kan ya. Kalau sekarang cenderung ke rata-rata simetris gitu ya. Berarti kalau mau beli baju buat lebaran nanti udah tahu ya yang tren yang seperti apa ya. Udah nggak yang aneh-aneh lagi tuh, yang mau beliin istrinya tolong bawa bapak di belakang. Udah bisa, dan warnanya masih cenderung nude tadi ya. Betul. Oke. Baik Mbak, menarik nih ketika ngomongin Mbak Lita ya yang selalu ada di belakang panggung, tapi berkolaborasi dengan para desainer besar, bahkan sampai ke Paris, sampai juga ke Johor, Malaysia gitu ya Mbak, yang paling sering. Nah, gimana sih Mbak, kita nih kalau misalnya punya cita-cita di rumah pengen jadi seorang desainer atau brand owner, apa yang harus kita persiapkan di awal sebelum kita nanti bisa kolaborasi sama Mbak Lita? Ya pastinya nomor satu ini ya, mentalnya dulu disiapkan. Mental harus kuat baja. Gimana Mbak? Bukan, mentalnya dulu disiapkan. Yang kemudian kalau yang sudah berkeluarga ya izin dari suaminya. Karena kan kalau sudah melangkah ke brand owner untuk memperkenalkan produknya kan pasti akan ada acara ya. Fashion show di sini lah, fashion show di sana lah. Minimal Indonesia dulu kepegang, nasional dulu. Baru kalau di luar kan paling Malaysia,
ke Brunei itu kan mulai ya naik terus kayak gitu. Nomor 1 mental, yang kedua izin suami, yang 3 persiapan pastinya kan desain kayak gitu, materi dari produk yang akan kita bawa ini seperti apa. Setiap fashion show atau event itu harus mengeluarkan tema. Temanya pasti berbeda dong Mbak, supaya orang kan ada yang ditunggu nih. Aduh, brandnya ngeluarin Mbak, apa ya? iya apa nih brand kayak gitu. ngeluarin apa ya Iya, seriesnya kayak gitu ya. Betul. Terus kemudian strateginya kita mau pakai apa? Mau pakai grosiran kah, atau khusus online kah, atau kemitraan kah, yang nantinya kita punya gerai sendiri di seluruh Indonesia, kan harus disiapkan di situ. Oke. Nah ini ngomongin brand owner ya. Kalau misalnya boleh dia misalnya ini bukan berarti dia membuat di Mbak ya gitu. Yeah. Misalnya brand owner yang terkenal. Kalau misalnya aku ngelihat mungkin Saskia Meka gitu ya, dia punya brand sendiri. Terus artis-artis lain lah dia punya brand sendiri. Apakah seorang brand owner itu harus artis yang udah terkenal duluan gitu, atau mungkin bisa orang rakyat jelata gitu tiba-tiba punya brand owner brand dan mungkin nggak sih Mbak bisa mengimbangi orang-orang yang memang secara personal tuh udah terkenal duluan gitu? Bisa. Jadi gini ya, untuk jadi brand owner itu tidak harus artis. Kalau Saskia Adia Meka itu kan dia udah artis, kemudian produksinya pun dia tidak produksi sendiri, dia juga bermitra dengan orang-orang seperti kami. Gitu. Pastinya seperti itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang basicnya bukan artis, kan ada beberapa contoh. Bisa kok melalui strategi-strategi sama karya-karya yang memang diterima di masyarakat. Kan banyak kan? Banyak sih, benar-benar. Lokal brands yang juga jadi yang mungkin dia brandnya terkenal tapi orang behind-nya tidak terkenal gitu juga banyak ya. Nggak harus. Tapi memang pasti ada efeknya sih ya Mbak ya, ketika brand owner itu memang udah punya terkenal duluan tuh pasti nilai plusnya ada juga. Oke Mbak. Terus ngomongin yang kedua nih soal brand owner dan desainer gitu. Itu mungkin berbeda adalah ketika kita ngomongin desainer berarti dia bisa gambar, dia bisa bikin baju. Sedangkan brand owner itu belum pasti dia bisa membuat baju ya Mbak ya? Iya, jadi kalau owners brands itu belum tentu bisa desain. Tapi dia sudah punya gambaran bahwa produk ini yang akan bisa diterima di masyarakat. Produk ini yang akan booming. Jadi kalau brand owner, bagaimana caranya dia mengeluarkan produk sebanyak mungkin. Beda dengan desainer. Dia akan melihat cuman karya yang bagus, yang istilahnya menggambarkan dirinya atau menggambarkan partner kerjanya. Seperti saya bermitra dengan Mbak, saya desainer. Nah, saya harus istilahnya tahu nih Mbak inginnya seperti apa. Kalau desainer kan lebih cenderung ke pekerja ya, beda dengan brand owner. Dia yang visioner, bagaimana barang ini diterima sampai ke seluruh dunia. Gimana caranya dia bisa ngebuat brand itu bisa diterima dan emang dicari gitu ya sama masyarakat ya. Dan kalau ngomongin fashion bisnis sendiri itu memang ada kategorinya nggak sih Mbak? Misalnya untuk anak-anak, untuk dewasa, atau mungkin grade harganya kayak gitu. Brand-brand sendiri juga punya spesifikasi marketnya sendiri atau gimana Mbak? Punya, pasti brands itu punya spesifikasi. Misalnya dia mau main di middle, mirrornya siapa? Dan itu dia yang mau akan nyontoh siapa gitu ya? Gitu kan ada riset juga. Dia karyanya kayak gini. Dia lebih cenderung pakai kaos. Ini lebih cenderung ke batik, kan pasti punya pasar yang harus dimatengin kan di sini. Kayak gitu. Betul. Kayak gitu ya. Jadi memang harus melalui sebuah riset juga ya, nggak semudah itu ya Mbak, karena sekali lagi modalnya juga mungkin nggak sedikit ya untuk bisa bikin ya. Nah aku juga penasaran nih sama Mbak, karena mungkin Mbak Rita kan sudah banyak berkolaborasi dengan para brand owner ya. Dan saya yakin juga nih Mbak Rita, yang pemirsa yang ada di rumah juga pasti udah mulai juga punya brand-brand ya, walaupun mungkin belum besar ya, mungkin beberapa desainer atau owner baju garment, bukan garment ya, owner baju lah ya, dia punya brand yang berusaha untuk bisa terkenal gitu. Harapannya bisa kayak para brand-brand owner yang keren-keren itu. Mbak Rita punya tips nggak ya selama berkolaborasi dengan teman-teman para brand owner ini, apa kira-kira hal yang bisa memperkuat gitu seorang brand owner itu sampai produknya itu bisa disukai sama orang
dan brandnya itu juga bisa jadi satu brand yang kayaknya ditunggu-tunggu gitu loh seriesnya Mbak. Kalau Mbak udah berkolaborasi dengan berbagai macam brand owner ya, melihat dari pasti macam-macam ya Mbak, ada yang mungkin cuman iseng aja karena duitnya banyak, ada kan, terus ada yang memang dia emang passionnya di fashion gitu, ada juga. Nah, orang yang benar-benar berhasil bisa mengeluarkan brandnya sampai jadi tuh kayak gimana sih Mbak? Yang benar-benar jadi adalah orang yang konsen sama mimpinya. Nomor satu itu sama mimpinya. Iya, selama ini yang saya temanin itu brand owner seperti itu, punya mimpi. Dia karyanya pasti berbeda ya, satu dengan yang lain pasti berbeda. Nah, kebetulan yang saya pegang memang mereka punya mimpi yang luar biasa. Beda, ada yang targetnya cuman di fashion show, satunya lagi dia punya gerai di seluruh Indonesia. Jadi memang harus dimulai dari mimpi yang besar ya Mbak? Iya, mimpi yang besar terus diwujudkan dengan ya ikhtiar, termasuk itu kan ikhtiar. Tapi kalau dari segi personalnya Mbak, apakah dia harus punya masa gitu? Tidak harus punya masa. Nggak harus punya masa. Yang brand owner yang Mbak kenal yang produknya udah kemana-mana, bukan seseorang yang mungkin sering tampil di televisi, dia punya fans gitu, nggak selalu seperti itu ya? Yang saya sampaikan ada brand owner yang mempunyai gerai di seluruh Indonesia, bahkan beliaunya jarang diliput di TV. Oke, itu ada juga. Ada. Boleh di-spill? Jangan balik. Siapakah orangnya? Ternyata bikinnya di Balita. Kan kalau brand owners kan dia tidak perlu muncul kan Mbak, ada yang pakai strategi itu, tapi pakai artis. Dia kolaborasi dengan artis. Karyanya digunakan oleh artis-artis, akhirnya kalau mau pakai bajuku ya beliau biar sama kayak artis pakai produk. Jadi dia punya gitu. Brand, dia udah nyari brand ambassador untuk produknya gitu ya. Oke. Tapi kalau yang bekerja sama dengan Balita yang memang dia adalah artis juga ada Mbak? Ada, alhamdulillah. Ada juga ya. Tadi sudah disebutkan. Sudah disebutkan. Boleh diulang lagi nggak? Mungkin di rewind siapa? Alhamdulillah tadi sudah disebutkan. Alhamdulillah. Wow, keren sekali ya ampun. Terus Mbak, gimana sih Mbak bisa ketemu sama beliau-beliau nih kalau ngomongin siapa aja yang kolaborasi sama Balita pasti bukan orang biasa-biasa ya? Iya, alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah bukan orang biasa-biasa, mereka adalah mungkin udah public figure, udah artis, atau orang yang memang juga udah punya modal kuat juga. Gimana Mbak Lita bisa ketemu sama orang-orang ini? Secara Mbak Lita kan anak rumahan, enggak ya? Anak rumahan tapi bisa ketemu sama mereka orang-orang ini. Gimana Mbak? Jangan bilang pengajian juga Mbak. Iya, dari pengajian, terus bayar referensi, sudah itu aja Mbak. Oh gitu. Sama kalau ada pesanan bisa direferensikan ke general ini, ke apa gitu kan, saya ngukur sendiri dari situ. Oke. Menarik banget nggak sih Pemirsa TV, dimana kalau kita ngomongin usaha tuh kayaknya pengusahanya tuh namanya pengusaha usaha banget ya. Ini Mbak Lita duduk manis aja tuh duitnya dateng gitu. Alhamdulillah. Kira-kira apa sih Mbak amalan yang Mbak lakukan dulu? Jadi pengen tahu ya, duduk aja duitnya dateng sampai kayak gitu. Mungkin ada nggak Mbak kalau misalnya Mbak udah ngejalanin hidup nih, kayaknya aku kayak gini karena ini deh gitu. Pernah apa gitu diem-diem tak pikirin kayak gitu tuh. Ternyata saya tuh mikir saya orang biasa, bukan dapat warisan, enggak sama sekali. Bukan pewaris tapi perintis. Betul, gitu ya. Enggak dapat warisan dari keluarga biasa sampai Allah menempatkan saya di posisi seperti ini. Apa? Iya. Gitu kan, pernah saya ini sama suami saya juga, diri saya juga ternyata memang satu Allah dulu pasti, dan kita sama Allah. Yang kedua memang orang tua dulu. Orang tua, mertua itu yang dimuliakan. Iya, itu aja Mbak. Masya Allah. Gitu. Mungkin Mbak, ada pengalaman nggak sebelum memulai usaha ini, apakah memang minta restu dari mertua dan orang tua, dan bagaimana support beliau-beliau tersebut di usaha ini Mbak Lita? Pertama suami Mbak, kalau saya suami, terus habis itu dari suami kan kita meyakinkan orang tua, karena basicnya ketika pengusaha itu adalah penghasilan yang tidak pasti menurut generasi di atas saya. Betul, yang pasti adalah yang karyawan, yang bekerja pasti dapat duit gitu kan. Tapi kalau pengusaha ngeluarkan duit karena kan bayar ya, gaji gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu yang perlu diyakinkan restunya itu ke kedua orang tua. Udah ibu sama mama sama ayah bapak ini tenang-tenang aja, insya Allah kita bisa kok. Buktinya kita udah bisa kerja di perusahaan besar kayak gitu. Seperti itu Mbak.
Masya Allah. Sederhana aja, nggak usah yang ribet-ribet. Oke, nanti kita akan bahas lagi gimana sih ya Mbak Lita itu merawat dan pendekatannya sama mertua dan orang tua sampai Mbak Lita bisa jadi itu amalan ya Mbak ya, wasilah kebaikan yang Mbak Lita lakukan sampai Mbak Lita sekarang bisa kayak gini. Bisa kita tiru juga, siapa tahu habisnya semuanya jadi miliarder. Amin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Chandaria. Ya, pemirsa Doha TV dan juga Sobat Chandaria, kita kembali lagi di Chandaria Cerita dan Rahasia Wanita, di mana hari ini saya membuka rahasianya Mbak Lita. Jadi sebelum kita online nih udah banyak banget nih pertanyaan dari para netizen ya. Kalau dilanjutin kayaknya kita nggak jadi syuting, Mbak, nanya melulu nih para bapak-bapak kameramennya. Karena emang penasaran banget sih sama Mbak Lita ya, kalau kita ngelihat beliaunya ini kan kayak kalem banget gitu ya, santai banget dalam menjalani usaha. Tapi jangan ditanya pendapatannya setiap bulan ya, kan udah berapa digit itu nggak usah ditanya deh, karena dan kita juga jadi pengen belajar nih ya, karena Mbak Lita kan memulai usaha di tahun 2007. Berarti means itu 20 tahun. Berarti ada kesempatan nih Mbak Lita buat kita bisa mengikuti jejaknya Mbak Lita. Oke, tadi Mbak Lita udah spill salah satu, kan tadi saya penasaran ya, apa sih Mbak kira-kira kebaikan atau amalan yang Mbak Lita lakukan gitu yang mungkin jadi rayuannya untuk ke Gusti Allah gitu, sampai Mbak Lita dapat banyak kesempatan yang sebenarnya Mbak Lita juga nggak ngoyo-ngoyo banget ya Mbak, tapi kesempatan itu bisa datang. Salah satunya adalah restu suami dan juga mertua dan orang tua. Oke, kalau misalnya ngomongin suami nih Mbak, sekarang kita balik ke perempuan yang bekerja ya Mbak ya. Nah sekarang banyak nih ya pemirsa Doha TV yang ada di rumah itu bekerja, suami itu tujuannya suka unik Mbak gitu. Kamu kerja loh, kita jadi perempuan tuh harus kerja, nanti nek ditinggal bojone. Kita tuh punya kuat, kita punya pegangan kayak gitu itu. Atau mungkin tujuan-tujuan yang menurut aku tuh unik banget, kok kayak gitu sih tujuannya. Kalau Mbak Lita sendiri gimana nih ketika memulai usaha, tujuan utamanya Mbak Lita itu sebenarnya apa? Keinginan yang menjadi motivasi Mbak Lita untuk menjalankan usaha apa Mbak? Motivasi saya yang utama waktu itu ya membahagiakan kedua orang tua saya. Oh itu malah ya Mbak ya? Tujuan pertamanya adalah membahagiakan kedua orang tua. Terus kan pasti keluarga inti saya toh Mbak, pasti kan terus melebar ke yang lain. Kayak gitu aja. Nggak ada mulung nanti suaminya, nggak ada. Pokoknya niatnya gitu, gimana caranya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Oke. Nah sekarang tadi ngomongin soal suami ya Mbak. Kalau misalnya banyak dari kita yang punya usaha nih Mbak Lita, kalau misalnya istrinya dikasih kesempatan buat usaha, akhirnya istrinya menjalani usaha itu sendiri. Ya kan memang kebanyakan seperti itu. Jadi ya istilahnya suami ya udahlah dikasih kesempatan istrinya bekerja, tapi tidak turun tangan dalam usaha istrinya. Kalau di Mbak Lita, apakah suami juga hanya melihat aja dari kejauhan Mbak Lita bekerja sendiri atau ikut dalam usahanya Mbak Lita? Nih kalau saya dengan suami, memang kalau di fashion kan saya, tapi semua keuangan semua diproduksi yang handle suami saya. Kita jalannya berdua. Jadi ini bisa dibilang usaha berdua ya Mbak? Bukan hanya usaha satu orang istri aja gitu? Oke. Izinnya itu loh Mbak, kan harus ada dulu, kalau enggak kan waduh susah. Soalnya suami itu kan ya sebagai penanggung jawab keluarga kan. Jadi kalau menjalankan usaha ini saya memang ya suami. Kalau suami saya ya boleh enggak, belum ngasih jawaban ya saya diam nunggu dulu. Kalau beliau sudah bismillah jalankan saya berangkat. Kalau enggak Mbak. Berarti setiap langkah yang Mbak lakukan dalam usaha ini semuanya dikomunikasikan dengan suami ya Mbak? Iya. Sekecil apapun? Iya. Ya cerita Pak pulang dari sini saya begini, pokoknya curhatnya sama suamiku. Berarti udah nggak curhat sama teman lagi tapi sama suami. Tadi sama aku suami. Interview sama Mbak Rati ditanya ya, boleh ini nggak gitu. Ya gitu. Kalau Itu boleh juga? ya jalan, kalau enggak ya enggak. Oke, baik. Padahal posisi suaminya Mbak Lita waktu itu juga masih bekerja kan ya Mbak? Iya, ya? bekerja. Awalnya bekerja ya? Bekerja. Sampai akhirnya kemudian ikut resign. Iya. Sampai akhirnya ikut full resign loh pemirsa. Dan membantu itu ceritanya gimana Mbak? Boleh ceritain nggak? Saya dapat project waktu itu, beliaunya juga ada tawaran posisi yang lebih bagus kayak gitu. Saya buka, ya saya ada project seperti ini, 2 klien waktu itu kan. Saya tidak bisa handle sendiri.
namanya laki-laki, bapak-bapak pencari nafkah itu automatically nggak usah dikasih kamu harus begini, didoktrin begini, enggak. Saya kasih nih, dia pasti bisa ngitung penghasilan saya dari kantor sekian, pulang pagi berangkat petang gitu ya. Iya betul nggak Pak? Betul. Kayak gitu. Nah itu kan pasti udah dipertimbangkan ya sama dia. Dengan yang di depan ini dia ternyata ini bisa setara dengan penghasilan saya 3 tahun ke depan. Oke. Berarti 3 safety tahun nih ke kira-kira. depan, Nanti kalau dia balik lagi kan enggak masalah, wong kerjanya dia bagus kok. Oke, dia pasti bakal dicari Iya, lah ya. dia kan enggak pernah ngelamar, dilamar sama perusahaan. Jadi persiapan ke sana 1 tahun. Baru beliaunya resign dan full bantuin saya. Oke, dan sekarang nggak ada berniat untuk kembali jadi pegawai lagi dong pastinya ya. Mbak? Pacaran kemana-mana. Asik. Alhamdulillah gitu. Karena dibalik Mbak, jadi alhamdulillahnya suami saya tuh gini. Allah dulu, ibadah dulu. Nanti lainnya mengikuti gitu Mbak. Dan itu saya luar biasa karena tidak semua laki-laki berani mengambil keputusan seperti itu. Karena kan ini fashionnya perempuan, bidangnya perempuan, yang memulai pertama adalah si istrinya perempuan, yang harus di depan untuk ketemu klien masalah fashion itu harus perempuan gitu. Padahal yang mikir besarnya, yang posisi-posisi strategis itu justru si ayah gitu, suami saya, bukan saya. Kalau saya kan sama klien bisa melihat ini bakalan laku Mbak, kamu harus kayak gini, tetap di belakang tuh suami saya, kayak gitu. Gimana Mbak bisa menempatkan dan sangat yakin bahwa Allah dulu gitu, di atas segalanya gitu. Kadang orang nggak lupa untuk menempatkan itu di posisi pertama, iya kan Mbak? Apa yang membuat Mbak selama perjalanan ini apa yang Mbak dan suami punya sebuah keyakinan gitu yang menyadarkan bahwa memang untuk menjalani sesuatu tuh kita harus ke Allah dulu gitu, yang lainnya tuh ngikutin. Iya. Bisa nggak ceritain Mbak? Ya awalnya ya dari namanya rumah tangga baru, punya bisnis, yang suami itu masih ngantor ya waktu itu, jarang ketemu. Suami pulangnya berapa ini sekali, betul. Saya sama anak-anak, kadang suami dari Makassar ke Jakarta, saya Jakarta ke Makassar. Sempat berjauh-jauhan juga. Trafiknya sangat tinggi Mbak. Jadi jarang sekali ngobrol berduaan kayak gitu. Pas di usia 40 tahun ke atas, nah itu baru mulai berpikir, mosok gini terus? Seberapa banyak sih harta yang akan kita kumpulkan? Apakah akan dibawa pulang? Mati maksud saya. Apakah akan dibawa mati itu semua? Enggak kan Mbak. Terus kapan menikmati hidupnya? Kemana-mana sudah bisa kok, misalnya pergi kemana-mana. Nomor 1 sehat itu. Sampai akhirnya. Tapi dulu Mbak, waktu pertama menjalankan usaha memang udah seyakin inikah gitu? Enggak, usahanya bakal berantem dulu. Ribut dulu sama suami karena tidak sama visinya. Terus karena saya cenderung ke marketing, saya cenderung yang di fashion yang nomor 1, suami justru banyak belajar di fashion mengenai konstruksi bahan, mengenai strategi marketing, itu belajar di saya, tapi beliaunya lebih cepat belajarnya dibanding saya. Ribut dulu Mbak, saya enggak ikut aturan. Nah, diuji kalau kayak ribut kayak gitu, diuji pasti sama Allah, diuji pasti. Tapi kalau udah baikan salaman, ya udah aku minta maaf, itu pasti lewat masalah itu. Jadi, saya selama ini seperti itu. Jadi tetap nggak mulus juga ya Mbak. Orang mungkin kan melihatnya kayaknya kok mulus-mulus aja, lancar-lancar aja. Padahal sebenarnya di balik itu pun juga banyak ujian-ujian ya Mbak ya. Apa Mbak ujian yang paling terberat yang pernah dijalani? Aduh, ditanya ujian paling berat. Kalau di masalah dunia pasti urusan project ya. Dengan project besar, ada corona. Saya pegang proyek yang premium. Kalau premium pada saat corona tidak bisa fashion show. Nih bedanya. Jadi tidak bisa sold out ya, maksudnya tidak bisa dia adakan acara di Surabaya di mana tidak bisa. Yang akhirnya berdampak pada pembayaran pasti. Dan jumlahnya tidak sedikit. Berkardus-kardus gitu kan. Karena produk premium loh ya ini judulnya. Tapi berbeda dengan yang online, itu yang kencang. Tetap jalan. Itu yang membantu saya di pada saat corona orang banyak terpuruk, justru yang menengah ini yang bantu. Nah, dalam mengalami kesulitan nih Mbak, namanya kita usaha ya Mbak, nggak mungkin selamanya selalu baik ya. Pasti ada masa-masa kita diuji juga dengan kesusahan, dengan kekurangan, kekhawatiran. Nah, pada masa-masa
seperti itu, apa yang Mbak lakukan dengan suami? Berdua maksudnya. Ya kalau saya dengan suami banyak healing, jalan-jalan kalau lagi Justru malah kalau lagi stres gitu bukannya apa malah jalan-jalan ditinggal kerjaannya ya, Mbak? Rehat dulu, ayo jalan-jalan gitu kan. Okay. Di situ kita pasti melewatin banyak masjid, banyak peristiwa di situ yang membuat kita lihat, oh iya ternyata saya lebih beruntung dibanding ini. Itu aja sih Mbak, saya PR-nya keluar dari zona nyaman ini dan lihat pasti banyak orang yang di bawah kita. Kayak gitu. Itu aja saya Mbak. Oke. Setelah itu baru jadi punya semangat lagi untuk gitu. Memperbaiki dan pasti selalu ada jalan ya Mbak ya. Alhamdulillah. Setiap masalah gitu ya Mbak selalu ada jalan. Oke, sekarang tadi ngomongin rahasia kesuksesan yang pertama adalah suami, melibatkan suami, nurut sama suaminya. Kalau dibilang nggak boleh berarti enggak gitu ya, tapi dirayu biar boleh gitu. Tetap ya ada rayuan-rayuan khusus biar boleh. Tapi caranya gimana? Oh, kemarin tuh Mbak Lita cerita tuh kalau sama suami tuh pokoknya kita tuh kelihatan bodoh-bodoh aja lah padahal kita ya. Maksudnya apa? Dengan itu kita bisa menghargai suami. Itu tips loh Mbak. Karena kadang-kadang namanya perempuan kan nggak tahu caranya gitu loh. Tapi kita pengennya kelihatan bisa padahal sebenarnya suami itu butuh apa Mbak? Butuh kita itu supaya selalu merendah gitu ya Mbak ya di hadapan suami seperti itu. Terus yang kedua setelah sama suami, sama mertua dan sama orang tua. Nah, boleh cerita nggak Mbak gimana cara Mbak Lita itu merawat hubungan baik dengan orang tua dulu? Karena sekarang Mbak Lita kan udah sama suami nih, otomatis kan waktunya habis sama suami nih Mbak Lita. Tapi gimana tetap bisa menjadi anak soleh di kedua orang tua? Yang Mbak Lita lakukan apa? Kalau saya di hari-hari, kalau saya selama ini kan beda kota ya Mbak. Saya di Jakarta, orang tua saya di kampung, maksudnya di Kediri, mertua saya di Sidoarjo. Setiap pagi, siang, dan sore saya telepon orang tua saya sama mertua saya. Sehari itu pasti pagi, siang, sore? Nanya walaupun ibu masak apa kayak gitu, bu ini ya gitu aja, ngobrol biasa aja. Tapi itu penting loh Mbak, kayak gitu, yang kadang orang lupa ya, yang sederhana yang nggak berat-berat. Oke. Berarti setiap hari Mbak Lita pasti menghubungi orang tua dan mertuanya. Itu sehari bisa lebih dari 3 kali. Kayak komunikasi kalau kita ketemu aja kayak gitu. Oke. Dan itu nggak pernah absen Mbak? Ya alhamdulillah, kalau absen pas capek aja Mbak, lupa kerjaan banyak Mbak. Tapi pasti ditanyain ya. Iya, beliaunya yang akan telepon, kok tumben nggak nelpon, ada apa anakku, biasanya nanya gitu. Mertua saya. Oke, ngelihat Mbak Lita dan suami ada di posisi sekarang yang alhamdulillah nyaman lah ya. Karena nyaman itu yang susah dicari ya. Mungkin di luar sana banyak pengusaha yang dia sukses juga, mungkin penghasilannya besar tapi mereka nggak punya waktu, mereka juga nggak punya kesehatan ya. Alhamdulillah Mbak Lita kesehatan dan waktu banyak bersama suami. Melihat Mbak Lita ada di posisi sekarang, gimana tanggapan orang tua dan mertua Mbak? Alhamdulillah kalau mertua saya ya seneng. Jadi setiap minggu itu saya selalu ada acara pergi. Kalau sudah mertua saya yang bikin acara, serepot apapun saya ganti jadwal. Minta tolong saya diganti jadwalnya, minta di-reschedule lagi. Karena bagi saya ketika orang tua mau, saat itu kesempatan saya. Kesempatan saya mendapatkan istilahnya pahala, doa yang luar biasa. Dan saya selalu ketika memprioritaskan orang tua saya, balik dari situ, order itu datang sendiri Mbak. Duk, nggak pernah saya rencanakan. Nggak ada. Oke. Ini PR juga sih buat kita gitu. Ya, perempuan-perempuan yang ada di rumah ya, kalau misalnya mertuanya tiba-tiba WhatsApp, yuk jalan-jalan, walaupun ada kegiatan apapun, dicobalah untuk mengiyakan ya Mbak, tidak menolak sama sekali. Dan itu yang mungkin rahasianya Mbak Lita loh bisa sampai sekarang. Ya kan Mbak? So repot, nggih Bu, gitu. Tetap nggih, apapun yang diminta sama mertua dan orang tua tetap jawabannya adalah nggih. Oke, janji nggak nakal di luar. Karena berat juga ya sekarang, berat juga kan ya Mbak ya, apalagi mungkin kalau kita nih ya, mungkin dalam masa-masa ekonomi yang sedang berjuang nih kan, pasti yang kita prioritaskan kan mungkin awalnya adalah keluarga kecil dulu gitu kan, padahal sebenarnya kalau mau dapat rezeki yang gede ya dirayunya adalah di orang tua dan mertua.
dorong suami itu untuk sering ketemu ibunya, sering. Oh ya, malah Mbak Lita yang dorong Iya, suaminya biar "Ayo, ketemu ke gitu. ibu ya, ibu ada acara belanja apa enggak gitu saya sama suami. Oke, justru Mbak Litanya yang Iya. mensupport suami untuk sering menghubungi orang tuanya. Iya. Udah tahu kan rahasianya Mbak Lita. Oke, kita akan mengulik lagi rahasia-rahasia lainnya yang bisa jadi pengalaman dan pembelajaran kita. Mudah-mudahan habis ini semuanya mengikuti jejak Mbak Lita jadi miliarder. Tapi setelah yang satu ini di Candaria, jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Doho TV dan Sobat Candaria, kita kembali lagi di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita, dan hari ini kita barengan sama Mbak Lita. Langsung tadi dibilangin, Mbak nanti dapat ilmu baru. Nah aku langsung WA mertua aku nih, Ibu. Sehari harus 3 kali kayak minum obat. Berarti harus dialarm ya Bu, biar nggak lupa ya Bu? Enggak, Mbak, is normal. Pagi nanya apa, siang nanya apa gitu. Pokoknya harus setiap hari seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan netizen. Nah, saya buka dulu contekan saya, Mbak Lita. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang penasaran gitu, Iya. Mbak Lita, sama Mbak Lita nih ya. Oke. Oh nih, pertanyaan pertama. Gimana cara Mbak Lita menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan bisnis? Nah itu juga menarik sih Mbak Lita, apalagi anaknya masih sekolah juga kan ya. Iya. Terus Mbak Lita juga ngurusin bisnis yang bukan 1-2 karyawannya, tapi ada Iya. 200 lebih gitu Iya. kan. Dan juga punya peranan lagi adalah menjadi istri yang soleha, yang harus tetap nyiapin makanan setiap pagi. Nah gimana Mbak cara menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan bisnisnya Mbak Lita? Nah Nah ini saya bingung kalau suruh teori. Soalnya saya jalanin aja kalau gimana deh, saya. jangan bangun tidur ngapain sampai tidur lagi? Hah? Bangun tidur nyiapin sarapan Tetep buat suami, ya. anak-anak. Chefnya saya sendiri. Oh tetap nggak disuruh pembantu atau rewang di Enggak, rumah saya ya? yang masak sendiri. Oh, baik, gitu. Terus siap. berangkat anak-anak, suami pulang di rumah. Meeting pagi sama suami. Oh tetap ya, pagi ini kita mau ngapain dan mau Iya. ngapain gitu. Iya, Mama hari ini mau kemana, ada acara apa, meeting pagi tentang perusahaan atau apa gitu, seperti itu. Oke, jadi kolaborasi dengan suami. Iya. Untungnya suaminya juga sekarang sudah di Resign, rumah ya, sudah. resign. Jadi memang bisa banget untuk diajak kerja sama ya, Iya. Ibu ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Apakah ada prinsip-prinsip bisnis tertentu dalam Islam yang mungkin adalah keyakinannya Mbak Lita gitu Iya. ya, yang diterapkan dalam usahanya Mbak Lita? Kalau saya sejak awal tidak pakai uang riba. Oh, tidak pakai uang riba. Berarti nggak pinjem gitu ya Mbak Enggak. ya? Nggak Jadi menggunakan. saya ya semoga Allah sampai seterusnya Amin. menguatkan saya, ngasih rezeki yang berkah barokah sehingga saya tidak bergantung dengan perbankan. Oke. Jadi semua bisnis saya alhamdulillah tidak pakai pinjam uang bank. Justru kalau saya dengan mitra, kalau mitra memang dananya memang terbatas, bisa dibicarakan. nanti sama Oke, saya. jadi sistemnya semuanya syariah ya, Iya, gitu gitu. ya. Oke. Termasuk berarti kalau ada yang pengen bermitra dengan Mbak modalku cuma segini nih, kayak gitu Iya. bisa dibicarakan sama Mbak Lita. Bisa. Mungkin ada apa Mbak istilahnya? Bisa, Mbak. Pembayaran berkala atau seperti Iya, apa? betul. Menarik Bapak, silahkan. Atau Bapak butuh uang jangan ke bank, ke Mbak Lita aja ya. Bukan. Oh enggak ya, salah ya. Kirain bukan itu juga. Enggak. Bercanda Mbak Lita. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan. Oh ini dia. Apakah ada mentor atau tokoh inspiratif yang mempengaruhi atau mirror gitu, yang apa ya, bisa membuat Mbak Lita terinfluence atau kagum gitu, menjadi nilai-nilai juga di usahanya Mbak Lita? Ada nggak seseorang yang Mbak Lita kagumi? Iya. Jangan diketawain ya. Jujur, Istrinya Roma Irama? Rasulullah bukan, Oh. istrinya Rasulullah Khadijah. Itu. Masya Allah, Khadijah ya, memang pengusaha juga kan ya? Iya. Gimana Mbak Lita kalau melihat seorang istrinya Rasulullah Khadijah dalam berusaha, dan apa yang Mbak Lita ambil dari beliaunya? Ini kan perempuan, santai-santai, bisnisnya di mana-mana, tetap sami'na wa ata'na sama suami kayak gitu kan. Jadi jalan surganya perempuan istri itu kan lewat suami, gitu kan. Hartanya untuk dakwah. Udah gitu aja. Sebelumnya berarti Mbak Lita sempat kayak mengulik nggak sih tentang Khadijah. Khadijah sendiri? Jadi benar-benar Iya. terinspirasi mengulik bagaimana beliau berbisnis Iya. kayak gitu.
Nah, itu ilmu berikutnya. Abis ini beli bukunya tentang istri Rasulullah Khadijah, Bapak. Oke, pertanyaan netizen berikutnya. Nah, ini dia nih, menarik nih, Mbak. Bagaimanakah Mbak Lita mengatasi tantangan yang muncul dalam dunia bisnis sebagai seorang muslimah? Pernah nggak, Mbak, ada godaan-godaan dalam menjalani usaha? Misal nih, tiba-tiba ada tawaran tapi mungkin caranya nggak syar'i, atau mungkin ketemu bapak-bapak ganteng gitu, enggak ya Mbak Lita? Atau mungkin nggak sih Mbak, ada namanya syaiton atau Allah pengen menguji, kan bisa aja lewat mana aja. Pernah nggak Mbak Lita menemukan sebuah godaan-godaan ketika Mbak Lita berusaha? Pernah. Pernah ya? Boleh di-spill Mbak Lita? Jadi ilmu lagi buat saya Mbak Lita abis ini loh. Ya itu kalau berbarter itu Mbak kan harus jelas ya. Misal dia mau dibikinkan brand, dananya kurang, misal kayak gitu. Nah, bermuamalah itu kan harus jelas di awal. Jadi nilainya berapa, barangnya seperti apa, terus yang dibarter nih apa, nilainya apa, itu harus jelas semua kalau di saya. Oke, Ya jadi godanya ini tak kasih mobil tapi tak cicil selama setahun, BPKB-nya saya nggak pegang. Oke. Nah, Jadi kayak sesuatu hal yang mudah gitu ya, yang kayak udah dibikin mudah aja, dibikin simple aja, tapi Mbak Lita akhirnya tetap untuk memegang teguh cara-cara. Tapi Mbak, ketika Mbak menjalani secara syar'i gitu, ada nggak orang-orang yang kayak mencibir, Mbak Lita ini ribet banget sih gitu, atau Mbak Lita ini misalnya misalnya wah so alim gitu, misal gitu. Ada nggak pengalaman orang-orang yang memberikan label kayak gitu Mbak? Nggak ada, karena kan klien ya? saya nggak besar, kan cuman personal, by personal aja kan, by owner ini, dan masing-masing ketika di depan, ya saya nggak mungkin nanya toh modalmu dari pinjem bank atau apa, kan enggak. Terus gimana dong Mbak Lita kalau kayak gitu? Ya yang penting mereka, saya mau dibikinkan produk seperti ini, sampai 6 bulan ke depan, sampai setahun ke depan, desainnya seperti ini, kalau bisa harganya di range sekian, kayak gitu aja. Oke, jadi sebatas itu aja ya, Mbak Lita juga nggak akan tanya secara detail ya. Oke, lanjut ke pertanyaan netizen berikutnya. Jing. Wah, ini nih ada satu netizen yang dia penasaran nih, karena dia pengen punya usaha di bidang fashion nih. Bagaimana Mbak Lita kalau kita pengen membuka jaringan atau kemitraan dan bisa sukses di pasar internasional? Bisa kasih tipsnya nggak? Tipsnya bikin produk yang unik, harga terjangkau, kemudian pasti pakai influencer yang berbobot. Oke, jadi kalau namanya fashion tuh penting banget untuk pakai influencer ya Mbak ya. Jadi orang-orang yang pakai itu harus orang-orang yang menunjukkan kualitas dari brand tersebut ya. Itu. Berapa sih Mbak harga influencer Mbak kalau boleh tahu Mbak? Tergantung. Yang katanya berbobot itu range harganya sekitar berapa sampai berapa? Siapa dulu? Misal kayak Ria Ricis. Ria Ricis. Spill Ria Ricis berapa? Kalau dulu pada saat corona tahun lalu dia bermitra dengan salah satu owner brand itu sekitar 100. Tetapi ada tapinya. Kita negonya setiap kali produk yang keluar mereka dapat berapa, kan macam-macam negosiasinya. Jadi kayak kolaborasinya mereka dapat persentasi gitu ya. Betul, ada yang seperti itu. Oke, udah keluar 100 tetap ada kontinuitas persentase. Tapi kan produknya orang langsung lihat, wah dipakai Ria Ricis kan, orang Indonesia kan soalnya kan kayak gitu. Masa orang Indonesia kan agak kepo-kepo, aduh aku mau pakai baju yang dipakai Ria Ricis gitu ya. Iya, ini brandnya Ria Ricis gitu ya. Oke. Kalau lokal Mbak, kalau misalnya influencer lokal juga pernah nggak sih menggunakan kayak mungkin di Bandung atau ada juga harga range-nya berapa? Mungkin buat pemirsa yang pengen usaha, pengen hire. Berarti pakai Muse ya. Muse itu kalau sekali fashion show mulai 2 juta sampai ke atas. Oh, itu untuk fashion show ya. Iya, jadi muse-nya aja. News-nya. Iya, pakai produk desain dari owner yang terbaik. Itu segitu. Sekitar 2 sampai 3 juta. Tergantung negonya kita lah sama mereka. Tapi ya nego bisik-bisik di belakang ya. Iya. Oke, dilanjutkan lagi pertanyaan netizen berikutnya. Oke nih. Oh ya Mbak, gimana kita bisa tahu peluang di pasar itu sukanya fashion apa sebelum kita membuat sebuah produk? Wah, ini menarik juga sih Mbak. Soalnya kayaknya kalau namanya kita bikin produk fashion tuh
ada unda-undinya nggak sih Mbak, ini bakal laku apa nggak? Kan nggak sembarangan ngeluarin nggak Mbak, pasti kita juga melakukan Riset. Nah kalau Mbak sendiri dan tim itu gimana sih melakukan riset caranya? Biasanya gitu, kita kan ownernya dulu kan, maunya main di apa? Di anak fashion muslim atau baju anak remaja dulu. Kalau baju anak remaja kan remaja yang seperti apa? Yang SMP ke SMA atau bagaimana? Itu harus jelas dulu di awal. Baru nanti kita tentukan mirrornya ini. Dari situ kita bisa. Oh iya, berarti ngelihat kira-kira orang yang terkenal di usia segitu itu kayak gimana dan fashionnya kayak apa? Iya gitu. Oh, baru dari situ kita baru menciptakan produknya. Gitu. Wah, tidak harus bisa banget. desain ya. Jadi kita bisa ngambil dari beberapa referensi. Iya. Jadi emang harus banyak melihat public figure juga ya, sama mungkin orang-orang yang terbiasa menggunakan fashion, terus kita adaptasi fashionnya dan jadi sebuah produk. Menarik ya, jadi kalau buat teman-teman yang pengen punya usaha di bidang fashion emang harus jeli banget sih yang ngelihat apa yang dipakai sama orang-orang yang lagi hits, lagi terkenal sekarang, terus bisa dibikin produknya. Oke, pertanyaan netizen berikutnya. Nah, ini bagus banget sih pertanyaannya. Apa pesan atau saran yang pengen Mbak Lita sampaikan kepada wanita muslimah yang pengen bermimpi menjadi pengusaha? Waduh, mimpi jadi pengusaha. Ini karena saya juga enggak mimpi jadi pengusaha. Oh, jadi dulu nggak mimpi, Mbak? Saya mimpi terus tiap malam loh ya. Tolong Mbak Lita nggak mimpi. Kalau mau mimpi jadi pengusaha ya itu kalau perempuan intinya izinnya dulu turun. Kalau izin udah turun nanti Allah yang nata sendiri. Kalau saya loh ya, yang saya alamin, karena saya bukan orang teori, saya praktek langsung, itu yang saya alami Mbak. Jadi saya nggak pernah. Jadi kalau mau bermimpi menjadi pengusaha yang pertama adalah meminta izin kepada suami terlebih karena tugasnya perempuan kan bukan cari duit. Betul. Bukan cari uang. Perempuan kan lebih ke pendidikan, istilahnya backupnya untuk suami, anak-anak kayak gitu kan. Tempat mah sandalku di mana, mah ini kan gitu kan. Betul, suami juga begitu. Nah kalau saya lebih ke sana sih Mbak. Oke, baik. Begitu ya Nggak kakak-kakak mimpi jadi semua ya. Tidak bermimpi, tapi dulu cita-citanya pengen jadi apa Mbak? Cita-citanya yaitu Mbak, jadi apa ya? Jadi dokter, jadi presiden kayak Susan. Nggak ada cita-citanya, sekolah cuma SMA aja Mbak. Nah itu loh, Masya Allah Mbak Lita ini lulusannya SMA loh ya Pemirsa TV, tapi punya mimpi dan usaha akhirnya sampai sekarang. Jadi siapapun yang ada di rumah, apapun latar belakang kamu juga tetap bisa punya mimpi dan punya usaha. Tapi yang terpenting adalah jangan lupa untuk minta izin dan dukungan dari suami tercinta. Terima kasih banyak Mbak Lita sudah berbagi di sini ya. Mudah-mudahan pemirsa Doho TV dan Sobat Cenderi yang ada di rumah bisa terinspirasi ya kan, bisa juga mengikuti jejaknya Mbak Lita. Saya punya oleh-oleh buat Mbak Lita. Ini adalah brand saya sebagai brand owner. Tapi bukan fashion, makanan Mbak Lita. Ini salah satu oleh-oleh khas dari Kediri. Dia adalah olahan komoditi utama di Kabupaten Kediri, yaitu buah nanas Mbak Lita. Yang dibuat menjadi pai nanas, ada juga sirup nanas, dan juga ada sari nanas. Sudah BPOM loh Mbak. Iya, nanti dicicip ya. Iya, siap Mbak. Boleh dikasih mertuanya juga sama ibunya buat oleh-oleh. Oke pemirsa Doho TV, senang banget ya udah ngobrol sama Mbak Lita. Kalau misalnya pemirsa Doho TV pengen lihat lagi siaran ulangnya, bisa lihat di YouTube channel. Ya, nanti bisa ada di bawah sini, bisa diklik aja buat lihat episode-episode sebelumnya juga. Sukses buat Mbak Lita, sukses usahanya, semoga bisa menular ke kita semua. Amin. Dan pemirsa Doho TV, kita ketemu lagi di Cenderia minggu depan, tetap di Doho TV, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.